Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ning Esti. Masih dalam bahasan kaidah pencacahan. Bagian ketiga. Itu kita akan membahas permutasi. Permutasi itu terbagi menjadi yang akan dibahas ada 4. Yang pertama adalah permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi berulang. Yang ketiga, permutasi yang memuat unsur-unsur yang sama. Yang keempat, permutasi siklis. Permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Misal ini, akan disusun 2 huruf berbeda dari huruf-huruf A, B, C, D, dan E. Akan disusun 2 huruf yang berbeda. Nah, ini, maka susunan yang terjadi akan ditunjukkan dengan diagram pohon. Ini diagram pohonnya, ada 5 huruf A, B, C, D, E. Disusun 2 huruf yang berbeda. Maka kalau A-nya sudah muncul di huruf pertama, maka di huruf kedua tidak muncul A lagi. Tinggal hurufnya B, C, D, E. Kalau huruf pertama sudah muncul E, di huruf kedua E tidak muncul lagi. Hurufnya tinggal A, B, C, D. Nah, maka nanti yang terjadi susunan hurufnya adalah A, B, A, C, AD, AE. Demikian seterusnya sampai huruf ke E. Yang terjadi adalah EA, EB, EC, ED. Ini 2 huruf yang berbeda semua. Nah, ini kalau dihitung semuanya pastinya ada 5 dikali 4. Banyak susunan yang terjadi sama dengan 5 kali 4. Ini bentuk perkalian akan kita rubah menjadi bentuk faktorial. 5 kali 4 kali 3. Nah, ini tambahan kali 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1. Maka penyebutnya juga dikalikan, kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga pembilangnya menjadi 5 faktorial, penyebutnya menjadi 3 faktorial. Sama saja dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial. Ini yang dinamakan dengan permutasi dari 2 unsur yang berbeda diambil dari 5 unsur yang berbeda. Jadi 2 unsur berbeda yang diambil dari 5 unsur berbeda. Itu permutasi 2 unsur berbeda diambil dari 5 unsur yang berbeda. 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial. Nah, ini backwardnya dari yang atas ya. Langkah mundur ini. Ini langkah mundur lah. Nah, kesimpulannya, permutasi n unsur berbeda yang diambil dari n unsur berbeda, berarti permutasi dari r unsur berbeda diambil dari n unsur berbeda sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurangi r faktorial, dengan r-nya pastinya kurang dari sama dengan n. Ya. Latihan 1 sebagai latihan. Berapa banyak susunan yang terjadi jika dari 5 huruf P, Q, R, S, T akan diambil 3 huruf berbeda. Ini latihan dari permutasi dari unsur yang berbeda. Berapa banyak bilangan yang terdiri 3 angka berbeda dapat disusun dari. Nah, ini di pause sebentar videonya. Nanti saya berikan, ini ada kunci jawabannya juga untuk menyocokkan jawaban Anda. Kalau sudah di pause, ini dicocokkan jawabannya. Apakah sudah sesuai dengan kunci jawaban? Ya, untuk latihan. Tuh, kita lanjutkan kembali. Permutasi yang kedua adalah permutasi berulang. Permutasi berulang. Misal, akan disusun 2 huruf boleh sama atau berulang dari huruf-huruf A, B, C, D, dan E. 5 huruf, tapi hurufnya boleh berulang. Maka susunan yang terjadi akan ditunjukkan dengan diagram pohon. Ya.
Ini huruf pertama ada 5, bisa A, B, C, D, E. Maka huruf kedua hanya boleh berulang, boleh muncul lagi, maka ada 5 juga, A, B, C, D, E. Nah, demikian seterusnya sampai huruf ke E. E juga di huruf kedua bisa muncul lagi karena boleh berulang, A, B, C, D, E. Maka susunan yang terjadi menjadi AA, ini boleh berulang ya, AB, AC, AD, AE sampai dengan huruf E. Menjadi EA, EB, EC, ED, EE. Nah, ini kalau dihitung semua pastinya ada banyak susunannya, ada 5 dikali 5. Ini berarti ada 5 pangkat 2. Susunan yang pertama menempati huruf yang pertama ada 5, menempati huruf kedua juga ada 5. 5 pangkat 2. Nah, jadi dua unsur boleh sama atau berulang yang diambil dari 5 unsur berbeda. Permutasi berulang sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kesimpulannya, permutasi berulang R unsur yang diambil dari N unsur berbeda. Permutasi berulang adalah N pangkat R dengan R kurang dari sama dengan N. Ya. Nah, selanjutnya ada latihan 2. Nah, berapa banyak susunan yang terjadi jika dari 5 huruf P, Q, R, S, T akan diambil 3 huruf boleh sama. Jadi nanti P boleh muncul, Q boleh muncul ya. Itu ada berapa cara ini? Ini permutasi berulang ya. Yang kedua, berapa banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka boleh sama yang disusun dari angka-angka A, 4, 5, 6. Jadi muncul 4, 4, 4 boleh. 4, 4, 5 boleh. Ya, boleh sama. Nah, itu ada berapa gitu ya. Ini di pause sejenak untuk mengerjakan latihan 2. Kalau sudah, Anda bisa mencocokkan dengan kuncinya, ada kunci jawabannya. Apakah sudah sesuai dengan jawaban di latihan 2, kunci jawaban latihan 2 gitu ya. Nah, ada kuncinya. Kemudian kita lanjut lagi. Yang ketiga adalah permutasi yang memuat unsur yang sama. Permutasi memuat unsur yang sama. Contoh pertama, berapa banyak susunan huruf yang dapat disusun dari huruf-huruf A, B? Ini, maka macam susunan yang terjadi adalah bisa A, B, bisa A, B, A, bisa B, A. Nah, ini ada 3 ya. Nah, dari 3 unsur yang tersedia, yaitu A, B, terdapat 2 unsur yang sama. 2 unsur yang sama itu cuma ada 3, 1, 2, 3. 3-nya itu dari mana? Bisa 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Kita rubah menjadi bentuk faktorial, menjadi 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Dari 3 faktorial itu dari unsur yang ada, yang tersedia. 2 faktorialnya dari unsur yang sama, ada 2, yaitu A ada 2 ini. Kemudian contoh yang kedua, berapa banyak susunan huruf yang dapat disusun dari huruf-huruf T, A, T? Maka macam susunan yang terjadi bisa T, A, T. Kemudian yang kedua, T, A. Yang ketiga, T, A. Yang keempat, A, T. Yang kelima, A, T, A. Yang keenam, A, T. Nah, ini ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 toh ini. Nah, kemudian dari 4 unsur yang tersedia ini terdapat masing-masing 2 unsur yang sama, yaitu yang sama huruf T sama huruf A. Dua ya. Semuanya ada 4 unsur, kemudian unsur yang sama 2, yang huruf A kali 2 faktorial yang huruf T. Nah, ini sehingga menjadi 4 faktorial dikali 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Sehingga pembilangnya dijabarkan ini. Nah,
diurai penyebutnya juga, sehingga hasilnya menjadi tinggal 4 kali 3 dibagi 2, 6. Ini ada 6 toh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kesimpulannya, permutasi n unsur yang tersedia jika terdapat K, L, M unsur yang sama dengan K ditambah L ditambah M tentunya harus kurang dari sama dengan N. Maka permutasi yang membuat unsur yang sama berarti sama dengan N faktorial dibagi yang sama, itu dari banyaknya K faktorial dikali L faktorial dikali M faktorial. Nah, demikian kita lanjutkan dengan latihannya. Ada latihan 3. Latihan 3 ini permutasi yang membuat unsur yang sama. Berapa banyak susunan huruf yang dapat disusun dari huruf-huruf berikut? Berikut ini ya, kurang T ini. Yang A adalah H, A, L, A, N, G. Ini kalau dibolak-balik ini ada berapa susunan ini ya yang terjadi. Ini ada yang sama, ada 2. Yang B itu P, A, L, A, P, A. Unsur yang samanya ada berapa ini? A-nya ada 3, B-nya ada 2, gitu ya. Nah, seterusnya ini. Ini di pause sejenak untuk mengerjakan latihan. Nah, latihannya dikerjakan dulu sejenak. Kalau sudah dilanjutkan lagi, dilihat kunci jawabannya apakah sudah sesuai dengan jawaban kunci jawabannya. Sudah sesuai jawaban Anda dengan kunci jawaban. Nah, ini untuk mencocokkan ya, betul atau belum. Kemudian kalau sudah, kita lanjutkan kepada permutasi yang terakhir, yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis sirkular. Misalkan ada 3 orang, yaitu A AC, B Budi, C Chandra, menempati 3 buah kursi yang mengelilingi meja bundar. Nah, ini siklis itu ciri khasnya adalah sirkular, melingkar, bundar ya. Berapa banyak susunan yang terjadi? Nah, ini susunan duduk melingkar yang mungkin terjadi dari 3 orang A, B, dan C adalah ini ya. Yang kemungkinan adalah susunannya demikian nih, yang atas ini. Yang pertama ABC, BCA, CAB. Ini susunan yang sama, ini 3 ini dianggap sama. Kenapa dianggap sama? Coba kalau kita mulainya dari A, arahnya tetap sama ini. A, B, C dari A. Dari A ya, A, B, C. Dari A lagi A, B, C. Maka ini susunannya dianggap cuma 1 nih, dianggap sama, dianggap 1 saja gitu ya. Kemudian yang kedua, ACB, BAC, CAB. Nah, ini dianggap sama. Kalau kita mulainya dari A, coba ACB. Nah, ini kan ACB sama ACB, maka dianggap sama. Jadi karena melingkar, ABC sama dianggap sama dengan BCA, sama CAB dianggap sama. Dan ACB, BAC, dan CBA juga dianggap sama, dianggap 1 ini ya. Sehingga hanya ada 2 susunan berbeda atau terdapat, tadi dari 3 unsur ya, 3 dikurangi 1 faktorial. 2 ini berasal dari 3 dikurangi 1 faktorial. Nah, kesimpulannya, permutasi sirkuler atau siklis dari n unsur yang berbeda. Berarti permutasi siklis sama dengan n dikurang 1 faktorial. Tuh. Nah, ini teorinya, dilanjutkan latihannya. Nah, latihan 4. Ini soal cerita nih ya. Sebuah gelang memiliki 5 buah permata berlian dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Kelima buah permata berlian itu ditempatkan pada keliling gelang. Berapa banyak susunan mata berlian yang terjadi? Nah, ini ciri khasnya siklis adalah melingkar, ini lingkaran ya, melingkar gelangnya. Nah, itu. Anda coba kerjakan ini ya, di pause dulu, berhenti sejenak untuk mengerjakan. Nah,
Kalau sudah dikerjakan, Anda bisa mencocokkannya di kunci jawaban. Ada kunci jawabannya. Ini kunci jawaban latihan 4. Apakah sudah sesuai dengan kunci jawaban? Itu ya. Kalau masih belum jelas, nanti bisa ditanyakan di komentari saya. Kemudian kesimpulan, yang terakhir kesimpulan, ini udah terakhir ya. Kesimpulan permutasi, itu tadi permutasi yang dibahas ini ada 4, yang terjadi 4. Yang pertama adalah permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Apa itu tadi? Permutasi dari unsur-unsur berbeda adalah permutasi dari R unsur berbeda yang diambil dari N unsur berbeda. Permutasi R unsur berbeda yang diambil dari N unsur yang tersedia. Tiap unsur itu berbeda. Adalah susunan dari R unsur dalam suatu urutan. R kurang dari sama dengan N. Mempunyai rumus ini tadi, permutasi dari R unsur berbeda diambil dari N unsur berbeda. Sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Kemudian permutasi yang kedua yaitu permutasi berulang tadi ya, berulang. Berulang itu apa? Permutasi berulang itu permutasi R unsur yang boleh sama, boleh muncul lagi ya, yang diambil dari N unsur yang tersedia. Tiap unsur itu berbeda yang tersedia. Maka permutasi berulangnya sama dengan N pangkat R, dengan R kurang dari sama dengan N. Yang ketiga adalah permutasi yang memuat unsur-unsur yang sama. Apa itu permutasi yang memuat unsur yang sama? Adalah permutasi N unsur yang tersedia jika terdapat K, L, M unsur yang sama dengan K ditambah L ditambah M kurang dari sama dengan N. Maka permutasi yang memuat unsur yang sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali L faktorial dikali M faktorial. Kemudian terakhir permutasi siklis yang keempat. Permutasi siklis atau sirkuler, melingkar. Itu apa itu? Permutasi sirkuler atau siklis dari N unsur yang berbeda adalah permutasi siklisnya sama dengan N dikurang 1 faktorial. Itu kesimpulannya. Demikian, semoga jelas dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.